Jadi ada 3 hal bagaimana sikap dalam proses hidup. Yang pertama apa tadi? Sabar. Yang kedua apa tadi? Sikapnya? Tetaplah percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Dan yang ketiga, tetaplah setia. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, tetap setia. Amin. Bapa di surga, biarlah pujian ini sungguh keluar dari hati kami yang terdalam, bahwa kami sungguh percaya bahwa Engkau ada di dalam seluruh hidup kami, di seluruh musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami telah menyaksikan setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan tiba saatnya hati kami rindu untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu pagi siang hari ini kami beroleh pengertian, kekuatan, semangat hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong membimbing kami untuk kami memahami, mengerti firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, Tuhan urapi, kuduskan sehingga apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan berbicara bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah. Kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, apalagi tadi kita sudah menyanyi ya dengan semangat, dan kita diberikan kesegaran ya. Memuji Tuhan itu selain bagian dari doa kita kepada Tuhan, itu juga bagian dari kita berolahraga. Jadi ya, kesempatan untuk kita mencairkan darah kita agar lancar dan kita tetap semangat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan dalam Roma 8. Satu bagian ayat firman Tuhan yang akan kita baca dan kita coba untuk renungkan bersama. Satu bagian ayat firman Tuhan yang saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sungguh sangat mengingat dan bahkan menghafalkannya dalam hidup hari lepas hari. Ayat 28 dalam berikut perang harapan anak-anak Allah. Kita baca bersama-sama dari ayat 28.
1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat firman Tuhan ini disampaikan pada sebuah ibadah rumah tangga di keluarga Ibu Syaturi Membeni oleh Ibu Majelis, Ibu Manuru, dan ketika saya mengikuti dan merenungkannya, ada sesuatu hal baru yang saya temukan, yang saya dapat. Bagian firman Tuhan ini sering kita baca dan sering kita juga mendengarkan penjelasan dan khotbah-khotbah di gereja, bahkan juga di tempat-tempat lain. Sebagaimana yang pernah saya saksikan dan saya berulang-ulang menyampaikan bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan itu berulang-ulang, setiap hari, setiap waktu, maka berkat Tuhan pun akan selalu baru dalam hidup kita, diberikan oleh Allah untuk kita lebih lagi di dalam mengetahui, memahami apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah tema kecil yang saya berikan pada saat pagi siang hari ini adalah hidup adalah sebuah proses. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup adalah sebuah proses. Kalau kita memperhatikan ketika seorang anak lahir ke dunia, seorang bayi lahir dari kandungan mamanya atau ibunya, dia lahir, dan kita tahu bahwa ketika dia lahir, dia tidak langsung bisa berbicara, dia tidak bisa langsung berjalan, dia tidak bisa langsung berdiri, ataupun dia tidak bisa langsung bisa melihat. Semua itu akan bisa dialami oleh seorang bayi yang baru lahir. Dia akan bisa melihat, dia akan bisa berjalan, dia akan bisa berdiri dan lain sebagainya, dan dia akan bisa bertumbuh dewasa. Itu ketika dia melalui suatu proses dalam hidup. Proses, berbicara tentang proses, Bapak Saudara, tentu itu bukanlah hal yang mudah dan yang enak. Berbicara tentang proses itu berbicara tentang bagaimana waktu yang akan kita hadapi, kita jalani. Berbicara proses, berbicara tentang waktu sampai benar-benar itu dapat dirasakan, dilihat dengan baik, dengan indah.
Tidak ada sesuatu yang indah, tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang begitu mengagumkan dengan secara instan atau tiba-tiba. Semua itu akan dialami, terjadi dengan sebuah proses. Bapak Ibu Saudara, di rumah setiap hari kita masak. Kita makan di rumah itu tidak makan beras. Makan apa? Nasi. Bisa? Mau makan beras? Beras itu harus dimasak terlebih dahulu. Beras itu harus diolah terlebih dahulu. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, pernah melihat prosesnya bagaimana beras ketika dimasak, diolah? Pernah kena airnya yang mendidih? Pernah merasakan bagaimana ketika proses itu berjalan? Saya memperhatikan, bahkan saya pernah merasakan dan saya pernah memasak nasi, bahwa begitu panasnya ketika air itu mendidih. Bapak Saudara, kalau air itu tidak mendidih dan tidak panas sekali, beras itu akan tetap menjadi beras, tidak bisa menjadi nasi. Ketika dia menjadi nasi dan dia bisa dimakan, dikonsumsi oleh kita manusia, dan kita boleh merasakan bagaimana beras yang sudah diolah menjadi sebuah nasi, kita makan dengan senyum dan dengan senang, dan kita merasakan dan berkata kenyang. Ya kan? Sampai bisa makan 1, 2, 3 piring, apalagi ditambah lauknya, kira-kira begitu. Ya, ikan mas dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, jikalau beras itu berbicara dan berkata, dia pasti akan menjerit dan berteriak dan berkata, saya tidak sanggup, saya tidak mau lagi, saya tidak siap. Tapi kita tidak akan peduli dan kita tidak akan mau tahu penderitaannya. Ya, kita bersyukur dia tidak bisa bicara. Kalau dia bisa bicara, kita pasti takut memakannya. Ya. Saudara, semua proses itu akan dialami oleh setiap kita orang percaya. Amin. Jangan pernah berpikir ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, lalu otomatis kita menjadi orang yang begitu baik, orang yang begitu kudus, orang yang begitu sempurna di hadapan Tuhan dan bahkan manusia. Semuanya itu melalui proses. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan itu proses. Kita tidak menerima, kita menolak, bahkan kita berteriak, Tuhan, mengapa harus Tuhan izinkan proses ini terjadi? Seperti bintang, ketika dia berumur atau kelas 5 SD kalau tidak salah, dia harus mengalami yang namanya ditinggal oleh bapaknya. Bapaknya meninggal tiba-tiba ketika sesak jantungnya, dan ketika dibawa ke rumah sakit dengan sepeda motor, jatuh di jalan dan meninggal di tempat. Satu proses hidup keluarga di mana anak-anak yang masih kecil-kecil, dan Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan izinkan proses keluarga seperti itu? Tidak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya coba merenungkan bintang sekarang ada di sini, dia sudah kuliah dan rencana tanggal 13 Maret dia akan diutus untuk melayani di Kalimantan.
Saudara, mungkin kalau orang melihat, ya, kamu hebat, bagus. Tapi prosesnya, kalau orang tua, bapaknya tidak meninggal, dia tidak mungkin ada di sini. Dia tidak mungkin sampai dengan kamu. Tapi karena Tuhan harus proses dulu keluarga, dan Tuhan harus izinkan bapaknya dahulu pergi. Jika tidak mungkin dia ada di sini. Baru tahu bagaimana latar belakang keponakan kami ini, bahwa dia sejak masa kecil SD dia sangat dimanjakan atau sangat diikuti segala kemauannya, serba pakai duit kalau memerintahkan kepada dia. Mandi pakai duit, tidur pakai duit, makan pakai duit, semuanya pakai duit. Bapaknya manjakan dia demikian, karena bapaknya tidak mau capek. Kalau pagi-pagi sekolah harus diteriaki, kalau lama tapi dengan duit dia akan cepat. Jadi duit, kan kasih duit, ya mandi cepat. Saudara, Tuhan proses anak seperti ini. Kalau dia langsung dikirim ke sini, maka tidak mungkin dia bertahan, tidak mungkin dia bisa. Dan Tuhan harus izinkan orang tua yang dipanggil terlebih dahulu bapaknya, baru mamanya berkata, tolong minta ke sore saja. Dan kami pun juga tidak mungkin menerima kalau Tuhan tidak bekerja terlebih dahulu kepada kami. Karena kalau kami tahu ceritanya bintang seperti itu, kalau tadi ya orangnya baik-baik, ya kami terima. Tapi kan kalau model begitu, ya mungkin kami juga tidak terima. Semuanya ada dalam proses. Tuhan izinkan proses itu terjadi. Lalu saya merenung kembali bagaimana ketika Tuhan juga proses kami untuk ada di kota sorga. Bagi saudara, semuanya itu tidak terjadi secara instan, tidak secara semudah membalikan telapak tangan. Semua diawali dari bawah. Semua diawali dari hal-hal yang sangat pahit, sangat sulit dan lain sebagainya. Bagi saudara, hari ini kita mau belajar tentang proses Tuhan. Firman Tuhan katakan, sekarang kita tahu. Sekarang, tadi belum tahu, kemarin belum tahu, sekarang kita tahu. Dulu saya tidak tahu kenapa saya harus merantau ke Riyadh, sebuah tempat. Dulu kenapa saya harus mengalami kesusahan, kesulitan. Saya tidak tahu mengapa Tuhan dulu juga memanggil saya. Saya tidak tahu. Kalau saya bukan orang yang senang sekolah sampai perguruan tinggi, taman STM itu sudah babak belur, selesai. Tetapi Tuhan proses jauh-jauh hari. Saya harus merantau beliau, dan di sana saya harus bertemu dengan hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan untuk bisa berteman dengan saya. Tuhan buat proses seperti itu. Saudara, dalam pekerjaan di sana pun Tuhan proses dan lain sebagainya. Dan akhirnya Tuhan bawa sampai ke sini. Dan itu juga pun belum selesai prosesnya. Tidak seperti yang kami harapkan. Dalam pelayanan juga ada proses. Tempat pelayanan ini tidak terjadi dengan secara instan. Bahkan Bapak Saudara, semuanya itu dari proses. Ya, berapa hari ini kami olahraga, namanya nge-gym lah itu. Saya dengan ibu dari umur 20
Dari sejak saya SMA sampai umur 21 tahun, saya sudah biasa angkat-angkat berat, angkat barbel, dan lain sebagainya. Tapi setelah saya masuk kuliah sampai pelayanan hampir 25 tahun tidak pernah angkat berat. Tapi kemarin setelah angkat berat, belajar, badan sudah beda. Saya biasa angkat badan saya itu ringan waktu SMA, tapi sekarang saya seperti angkat beton, susah angkat badan. Perlu proses lagi dari bawah. Ibu juga bilang, datang-datang baru pertama sudah bilang sama tutor di sana yang bisa melatih bagaimana mengecilkan perut. Hei, baru datang sudah bilang mengecilkan perut. Kalau mau langsung operasi saya, diambil itu perut yang buncit. Proses. Bahkan sudah kecil, olahraga 3 badan, tanya lagi, Pak, sudah kelihatan kecil. Belum sebenarnya, tapi saya lihat pelan-pelan. Ya. Tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Saya menyadari waktu pengalaman awal itu butuh bertahun-tahun untuk membuat tubuh ini bisa berotot. Lalu ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun berolahraga, nge-gym di sana, berkata, saya suka cerita dengan mereka. Bapak-bapak, saya katakan, sudah berapa lama di sini? Saya sudah 2 tahun istirahat. Kenapa? Saya kecelakaan. Jadi 2 tahun saya istirahat. Ini baru mau mulai lagi. 2 tahun ya, saya bilang. Saya sudah 25 tahun. Gimana rasanya? Tapi dia bilang, saya mau buat otot saya kuat supaya bisa melindungi tulang-tulang saya. Jadi kalau ototnya tidak kuat, maka tulang kita gampang atau mudah tidak, ya, rusaklah dan sebagainya, dan tidak ada perlindungan. Jadi sebenarnya ditekankan tujuan di sini bukan untuk mengecilkan perut, bukan untuk mengurangi berat badan, tetapi untuk sehat dan mengencangkan otot-ototnya dulu. Tutornya bilang pelan-pelan, 2 tahun, 3 tahun, pelan-pelan. Kalau sekali-sekali, lalu besok langsung kecil-kecil. Nah, itu perlu ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan dengan ini, waktu saya masih SMA, saya itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Itu saya harus olahraga, push up, gerakan barbel, dan lain sebagainya. Itu pun harus tekun. Jangan berharap sekali-sekali minta yang bagus. Itu tidak mungkin. Semuanya proses. Proses itu sangat tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Ya, proses. Kita baca Alkitab dalam program bacaan Alkitab. Jangan kita berharap baca 1 kali kita langsung mengerti dan memahami. Tidak bisa. Ketika kita membaca Alkitab dan terus membaca, Tuhan akan melihat sikap hati kita. Kenapa membaca? Ketika kita sudah teruji membaca dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan suara Tuhan, maka kita akan dibukakan pelan-pelan rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Proses. Ini saya membaca yang ke-20 kali saya membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi jujur saya masih banyak tidak mengerti, memahami apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Tetapi saya mulai pelan-pelan mengerti, dibukakan Tuhan sedikit demi sedikit. Begitulah proses. Jangan 1 kali membaca lalu bisa berkata dan mengatakan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan, seolah-olah sudah lebih hebat dari Tuhan. Ya, ada banyak
hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sudah lebih hebat dari Tuhan. Dia bilang sudah baca Alkitab, padahal mungkin belum pasti baca berulang-ulang. Tetapi orang yang membaca Alkitab yang sudah berulang-ulang pun masih diproses Tuhan untuk memahami, mengerti. Dan ketika kita membacanya, kita berjuang, ya, berjuang. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, mungkinkah kita baca Alkitab tutup mata? Tidak kan? Kita harus buka mata, kita lihat. Kalau kita tutup mata, itu artinya kita tidak bisa baca. Itulah perjuangan. Kadang-kadang membaca pun, kadang-kadang mata kita tertutup sendiri. Karena begitu beratnya perjuangan itu. Apalagi baca sekian pasal, berjuang. Tapi orang yang berjuang juga berarti orang yang mau diproses. Amin. Apa yang penting dalam proses ini? Hidup ini. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana sikap kita dalam menjalani proses hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sikap kita dalam sebuah proses yang Tuhan berikan. Yang pertama, bagi saudara, saat kita menghadapi proses, kita harus tetap sabar. Amin. Tetap bersabar. Ini yang tidak mudah. Sabar. Firman Tuhan katakan, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah. Jadi bagi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bersabar itu adalah sikap kita dalam sebuah proses yang kita jalani. Banyak orang yang gagal dalam hal bersabar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kisah Yusuf anak Yakub, bahwa dia harus bersabar kurang lebih 13 tahun untuk dia bisa melihat setiap janjinya Tuhan, bahwa dia menjadi seorang yang besar, pemimpin di Mesir, menjadi seorang perdana menteri. Ketika Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi pemimpin besar, Bapak Ibu Saudara, Yusuf harus melalui proses. Prosesnya Yusuf itu tidak mudah. Dia harus lepas dari bapaknya. Dia harus dianiaya atau diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudara kandungnya. Bahkan dia harus siap dianiaya. Dia harus siap disalahkan, difitnah. Prosesnya Yusuf tidak mudah. Belasan tahun dia harus lewat. Dan ketika dia sudah melewati proses itu, dia baru melihat ada kebaikan Tuhan dalam proses. Ada kebaikan Tuhan yang luar biasa, bahwa Allah turut bekerja saat dia dipisahkan dari bapaknya, bahwa Allah turut bekerja saat dia dibenci saudara-saudaranya. Allah turut bekerja pada saat dia dimasukkan ke penjara. Allah turut bekerja saat dia difitnah Nyonya Potifar. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Bagi saudara, pernah kita pada saat
saat-saat dalam keadaan susah, sulit, bahkan menderita, Tuhan mau ingatkan bahwa Allah turut bekerja. Amin. Amin. Bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Kalau hari ini gagal dalam usaha, dalam banyak hal, sebenarnya itu adalah bagian dari proses juga. Proses kita tentu beda, tidak sama. Apa yang saya harapkan tidak selalu dipenuhi oleh Tuhan. Apa yang saya inginkan tidak selalu diikuti oleh Tuhan. Karena yang lebih tahu, lebih baik adalah Tuhan daripada diri saya sendiri. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, pada saat kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, Allah turut bekerja di dalam. Bapak dan Saudara yang saya kasih dalam hati, proses ini harus kita sikapi dengan sabar. Sabar. Sampai kapan? Kita sering berkata sampai kapan? Tuhan, saya harus bersabar. Masing-masing kita pasti berkata, Tuhan, sudah begitu lama, sudah lelah, sudah rasa-rasanya tidak lagi saya mampu. Tapi apakah saya harus tetap sabar terus? Lalu kita mulai diganggu pikiran kita, melihat kenapa dia sudah berhasil, kenapa dia sudah melewatinya, saya belum. Bagus, ada bagian dari proses. Memulai kami pelayanan di tempat ini juga bagian dari proses. Sampai ibu pernah berkata, lebih baik kita pulang, tidak usah pelayanan di kota Solo. Masih banyak pelayanan di tempat lain yang lebih baik. Bagi saudara, itu adalah bagian proses. Pada saat-saat di mana kita sedang tidak baik menurut kita mulai berkata, saya tidak kuat, saya tidak mampu. Saudara tahu bahwa sebenarnya itu adalah bagian proses. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami itu tidak, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatan kita. Jadi pada saat kita dicobai, Allah kasih jalan keluar kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, mari supaya dalam saat proses yang Tuhan izinkan, kita tetap bisa bersabar seperti Yusuf. Amin. Sabar. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, tidak mungkin. Tidak ada yang langsung jadi. Semuanya dalam proses. Yang kedua, mudah-mudahan kejamnya kecepatan. Sikap kita bagaimana? Yang kedua, tetap percaya bahwa rencana Tuhan indah. Amin. Dalam menjalani proses hidup, kita harus tetap percaya bahwa rencana Tuhan indah. Tidak ada yang tidak indah, tetap indah. Anak-anak muda, rencana Tuhan tetap indah. Amin. Kalau
Kalau hari ini diputuskan, besok dapat yang lebih baik. Amin. Yang amin ini yang sudah dapat ini bahaya. Ya, Saya kan bilang. saya memang pernah juga mengalami masa-masa itu. Saya pikir itulah yang sudah terjadi. Ternyata ya tidak jadi-jadi juga. Tapi ya ternyata Tuhan memberi yang terbaik. Kita ini hanya bisa melihat yang baik-baik saja, tetapi yang terbaik belum bisa kita jangkau sampai ke sana. Tuhan memberi yang terbaik. Coba dalam bagian firman Tuhan dikatakan di situ, dibaca coba 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang dikatakan firman Tuhan? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang terbaik itu adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya itu diberikan bagi orang yang mengasihi siapa? Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu indah, tetap indah. Kita harus tetap percaya. Jadi dalam proses hidup ini tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Kalau kita menghadapi saat-saat yang tidak enak, ya kan? Kita harus ingat bahwa ada saat-saat yang terbaik, yang lebih indah Tuhan siapkan. Jadi dalam proses hidup ini harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Saya dulu punya cita-cita ingin menjadi polisi. Dari tinggi badan sampai teman-teman, bahkan juga mantan polisi katakan, tetangga saya, kamu harus jadi polisi. Tapi apa daya, mau jadi polisi tidak bisa diterima hanya mengandalkan fisik. Harus ada uang yang disiapkan. Rasa-rasanya waktu itu saya seperti tidak tahu mau jadi apa, karena saya hanya ingin waktu itu jadi polisi saja. Bapak Saudara, ternyata ada rencana Tuhan yang lebih indah dari apa yang saya pernah pikirkan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dari hati manusia. Tidak pernah sama sekali saya mau jadi pendeta. Jadi orang yang bercita-cita jadi pendeta belum tentu dia akan jadi pendeta. Ya, justru orang yang sangat tidak suka jadi pendeta bisa Tuhan buat dia jadi pendeta. Jadi siapa mau jadi pendeta? Angkat tangan. Gak ada, semua berarti jadi pendeta. Saya saja, teman-teman saya tidak berpikir saya jadi pendeta, apalagi saya. Kenapa kamu jadi pendeta? Kalau gue ingat kamu dulu hidupmu bagaimana, antara bumi dan langit. Jangan sampai bawa-bawa bumi dan langit. Iya betul kata teman saya, antara bumi dan langit. Bagaimana waktu saya diajak ke gereja dengan teman-teman saya, sampai mereka itu memujuk
saya tidak bisa berhasil. Tapi sekarang bertemu kamu sudah jadi pendeta. Makanya antara bumi dan langit, mereka masih seolah-olah bermimpi. Benarkah dia ini pendeta atau tidak? Tapi Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Mungkin yang kita harapkan untuk anak-anak kita itu yang terbaik inilah, ya kan? Tapi Tuhan lebih jauh, lebih terbaik yang disediakan Tuhan untuk anak-anak kita. Amin. Mungkin menurut kita, ya anak kita yang penting kalau jadi PNS ya udah luar biasa lah itu ya. Tapi Tuhan mau PNS katanya. Ya, bagi Tuhan masa anak Tuhan yang terbaik hanya sebatas itu, kan gitu kira-kira. Tuhan mungkin lihat kamu mau jadi polisi itu kan, masa polisi kamu sudah bangga, sudah itu yang terhebat. Tuhan beri yang terbaik, yang tidak pernah dilihat oleh orang. Jadi bagi saudara, dalam proses Tuhan tetaplah percaya Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Sekalipun hari ini kita keluarkan air mata sampai 2 ember, tapi nanti tahun depan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, maka air mata itu berubah menjadi berlian. Karena rencana Tuhan lebih baik. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita dalam menjalani proses hidup. Yang ketiga, tetaplah setia mengikut Tuhan. Amin. Tetap setia, saudara. Jangan pernah berubah dengan Tuhan. Tetap setia dan setia. Kata setia ini hanya 5 huruf. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, apa arti setia sebenarnya? Saudara, itu menyangkut seluruh aspek hidup kita. Setia beribadah, setia membaca Alkitab, setia saat itu, setia dalam melakukan hal-hal yang baik, setia berkorban, setia mendukung pelayan Tuhan, pekerjaan Tuhan, setia di dalam melayani Tuhan, setia seluruh aspek hidup kita. Kita harus setia. Saudara, ya saya sering katakan, sering-seringlah kita berkaca di cermin. Jangan hanya merapikan rambut, pipi, alis mata dan lain sebagainya, tapi katakan kepada diri kita, kau harus setia. Sebut namamu masing-masing. Katakan kau setia. Misalnya kan si Rana berkaca, tunjuk di cermin itu, Rana, kau harus tetap setia. Berapa kali kita satu hari bercermin? Buatlah paling sedikit 5 kali. Ya, lewat-lewat saya bercermin kok, ya kan? Apalagi untuk rambut kepala semuanya. Katakan, misalnya Devi tunjuk diri, Devi setia melatih anak-anak main drum, setia melatih anak-anak main musik, setia main tambori, setia beribadah, setia. Bapak saudara, setia itu memang harus begitu. Dan tahukah Bapak saudara, orang yang setia itulah nanti orang yang akan dikejar-kejar berkat Tuhan. Amin. Mau dikejar berkat atau mau mengejar berkat? Kalau mau kejar berkat, setia. Kalau mau mengejar berkat, jangan setia. Karena kerja terus, kan setia. Jadi kalau mau setia, pasti dikejar berkat. Setia saja. Ya. Sepertinya sesuatu hal yang mudah diucapkan.
tidak semudah untuk melakukan. Setia. Banyak orang yang baik hati. Amsal katakan, banyak orang yang baik hati, tapi yang setia siapa yang menemukan? Anak-anak muda mungkin yang sudah bergumul teman hidup sampai sekarang, ya mungkin belum dipertemukan, tetap setia dengan Tuhan. Ingat Ruth, ada sini namanya Ruth. Ruth, mama mertuanya siapa? Ruth itu orang yang sangat setia, menjadi gambaran Allah dalam hidup umat percaya. Setia, Ruth begitu setia. Jadi ketika Ruth setia, maka Tuhan melimpahkan berkat-berkat baginya. Dia tidak pernah membayangkan untuk bertemu dengan Boas menjadi suaminya. Dia tidak pernah membayangkan menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi Ruth setia. Ingat Daud setia. Daud setia sampai Tuhan katakan, sampai keturunan anak cucumu tidak akan pernah, ya, kursi ini ganti, kedudukan raja berganti kepada yang lain. Tahta yang akan diduduki karena apa? Kesetiaan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara setia. Memang setia itu butuh perjuangan untuk kita tetap setia. Jadi orang yang setia itu adalah orang Kristen yang teruji kualitasnya dan berkualitas rohani iman. Mau lihat orang berkualitas, lihat saja dari kesetiaan. Jangan lihat dari penampilan. Itu sama saja. 9 kali 9 49. Ada orang bilang yang penting penampilan, itu tidak bagus. Lebih baik kesetiaan, hidup karakter, itu yang terpenting. Lihat kesetiaan. Kalau belum menemukan yang muda-muda, anak muda, orang yang setia, jangan menikah. Lihat dulu dia setia atau tidak, baru aja dia menikah. Tapi yang sudah mau menikah, yang belum sekolah, jangan. Ini bagi yang memang sudah bergumul untuk menikah. Sekalipun kelihatan gagah, kelihatan cantik secara fisik, tapi kalau karakternya, kesetiaannya tidak ada di dalamnya, lebih baik jangan terus. Jadi ada 3 hal bagaimana sikap dalam proses hidup. Yang pertama apa tadi? Sabar. Kalau ada orang yang tidak baik atau menghina atau keluarkan lidah dengan kita, sabar. Jangan katakan, gue juga bisa keluarkan begitu. Ya. Ngejek artinya begitu. Yang kedua apa tadi? Sikapnya? Tetaplah percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik, yang indah. Dan yang ketiga, tetaplah setia. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, tetap setia. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Bapak di